Jangan sampai diombang-ambingkan. Ini ada hal, kita mau berbicara tentang bahasa roh, dan ternyata mereka yang mau kita pertontonkan ini ngeri. Itu anak-anak kecil bisa dipermainkan oleh mereka, dihipnotis anak-anak kecil. Saya bilang ini menghujat, ini bahaya ini. Ini coba kita lihat dulu. Yang ini kan kemarin ada yang nanya, Pak Firman, sekali-sekali lihatlah itu kebaktian orang GBI, Pak Abeng. Ayo kita masuk, misalnya gimana menyamar, gimana masuk kebaktian GBI. Nggak usah, kita lihat aja di YouTube, bisa kelihatan suasananya kayak gimana. Ini itu dicabut aja yang putih itu, bro. Ini gelap. Ya. Ini di anu. Kami nggak mau menghalangi roh untuk lawan kami. Ini orang ini. Yang di tengah, terima. Yang di Dua tuh. Bisa sampai begitu ya. Dua kebaktiannya. Ini pernah begitu juga Pak ini ya. Pak Cung cerita katanya. Ini betulan. Nanti ada yang gelepar di meja loh, di bawah meja loh. boleh kembali dan yang di belakang boleh maju ke depan. Nah, itu udah tangannya begitu. Bisa begitu. Nah, ini ada tumbang di ini. Tuh. Tangannya tuh lihat. Nah, ini musiknya nih. Musiknya begini musiknya tuh. Berenang di dalam sungainya Roh Kudus. Awan kesuin. Ya. Itu ini KKR ininya. Ada lagi, saya coba putar satu lagi yang ini Philip Mantoba. Nah ini coba lihat, coba kita lihat yang betul-betul menyedihkan buat kita ini di sini. Nah ini untuk anak-anak, KKR anak-anak. Ada yang nyanyinya dia buat nyanyi tapi nyanyi tuh nyanyi tuh nyanyi Siapanya? Namanya lima sekalian di dalam nama Yesus. kan dia nulis itu siapa namanya begitu bunga. Rindukan kau hadir di sini saat ini. Nah ini yang anak-anak ini. Yesus, biarkan dia di sana. Tak ambilin lagi ya. Ini anak-anak. Mama sini. Anak dia hipnotis. Anak
kakinya. Tadi biasanya nggak seperti ini. Tadi yang mana yang lebih panjang? Mungkin ini yang lebih panjang, ini lebih pendek. Tapi sekarang sama rata, betul? Lihat yang baik, ibunya yang paling tahu yang melahirkan. Betul? Anda bersyukur Tuhan mengadakan mujizat hari ini? Siapa yang doakan Nadia? Kamu didoain siapa? Anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil. Hei, berdiri dulu. Anak kecil yang doain ini, nggak main-main. Siapa yang doain dia tadi? Maju ke sini. Siapa tadi yang doain? Saya mau doain supaya kamu jadi anak kecil itu menjadi healing evangelist beneran. Maju ke sini ya. Yang doain dia tadi. Ngaku, bukan ngaku dosa. Ini Tuhan cinta. Ayo sini. Pastor Billy mau doakan. Kamu yang doakan. You pray. Hei. Maju sini. Tuh, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Aku rindu. Oh, haleluya. Luruskan tanganmu ke depan. Tuhan, ini yang doakan. Coba perhatiin yang ini sama yang ini. Masih ada lagi. Kasih tepuk tangan dong. Ayo. Selalu berdiri di sini. Aku dengan rohmu. Nah, coba perhatiin yang ini sama. Ku rindu Nah, kan? lawan. Ini sekarang yang ini. Nih, kaget, begitu kaget. Sekarang yang ini. Kerjanya Pak. Ku Lihat ini. rindukan Nah, Kau hadir di ini sini begitu. saat Nanti ini ini. semua dibikin begitu. Yesus, Iya, dibikin begitu semua. ku Nah, nanti maju deh ya. Lihat nih. rohmu mengurapi saat ini Tuhan. Nanti anak itu Terima kasih. sudah mulai nyanyi nih lihat nih. Hamba-hambamu berukuran XS. I wish you could see her face. Kenapa kamu menangis kayak begitu? Kamu rasakan apa? Hadirat Tuhan, kamu umur berapa? Umur 12. Lihat saya, Pastor Philip ini sama kamu. Umur 12. Iya. Pastor Philip belum Nah, dipakai. ini lah, ini disiap-siapin sama dia. Karena dia tahu mau ditumbangin. Kasih sayang Tuhan umur 18 tahun. Kamu janji dewasa, kamu tetap melayani Tuhan. Tuhan sudah memakai kalian dengan luar biasa Siap hari ini. ini. Tetap Padahal dia cuma melayani. suruh maju untuk ini tadi. Tuhan tambah-tambah Untuk doa. harapan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Nah, lihat, sudah gitu langsung deh. Ulurkan tanganmu semua pakai berdiri. Emas perak tidak kuberikan padamu. Apa yang kumiliki, kuberikan padamu. Terimalah pengurapan yang baru. Ini Tuhan, tetap ulurkan tanganmu. Thank you Lord. Ku tak ulangi. Mengurapi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nanti dia bangunin lagi. Find me another song. Tadi masih tumbang. Nah, nih bang dibangunin. Nah, bangunin. Sini. Tuh, langsung kan. Terakhir saya ketemu kamu pada waktu di ruang convention hall Jalan Cempaka, Gereja Mawar Siaran Pusat. Kamu doakan banyak orang. Ya, kamu doain orang sakit. Apakah hatimu sukacita waktu mendoakan orang? Ya. Ini lihat mereka menghubung-hubungkan ini. Judulnya saya klik bahasa roh. Keluarnya semuanya model-model begini. Kapan dia datang sini? Gua mau datang ke situ, coba. Jatuh nggak kita? Enggak, gue nggak jatuh waktu itu. Iya. Gini pernah nggak jatuh. Dia itu yang di belakang itu nggak enak kalau nggak jatuh aja dia udah jatuh aja. Ya. Ya. Kalau Silas Bella, gua pernah lihat. Jadi orangnya di sini, Silas Bella kakinya begini, didorong, dia jatuh orang. Gua juga gitu. Licik banget. Ya, pernah lihat ya. Tapi gua nggak ada kakinya, coba gua tahan sama gua ayo gua jatuhin. Nggak bisa jatuh. Kalau ini dia sudah penghujatan. Saya melihat ini penghujatan karena anak-anak begitu. Ini luar biasa. Tapi kalau hipnotis doang apa bisa semua orang begitu? Ini kalau benar-benar terjadi nggak direkayasa jatuhnya,
ini pasti demonik. Ya, dua kemungkinan itu. Betul. Ini luar biasa karena anak-anak loh. Anak-anak dia buat begini. Coba kalau dia langsung buat action gitu, itu dia buat sedemikian rupa, dia nyanyi pelan-pelan. Itu kayak orang menghipnotis begitu. Iya memang. Tatap mata saya. Kalau anak itu masih belum konsentrasi, dia belum berani. Begitu sudah mulai tak langsung di ini. Dibangunin juga pakai kode. Pak, bangun semua kan begitu. Memang betul. Itu dua-duanya, Pak. Memang kalau rekayasa kemungkinan sangat riskan buat mereka. Katanya kalau rekayasa ada sih beberapa hamba Tuhan yang mau rekayasa. Tapi kalau sudah sekelas beliau-beliau ini kelihatannya ini sudah bukan rekayasa. Ini kelihatannya sudah ada yang maju, ada yang ini, ada yang mereka nggak kontrol kan. Kemungkinan kelihatannya ini sudah menurut saya penghujatan terhadap Roh Kudus. Itu luar biasa karena anak-anak dia buat begitu. Kalau orang dewasa bodoh-bodoh amat. Terus malaikatnya gimana? Ya, malaikatnya sedang memanggil kita untuk memberitahu. Betul ini. Ayo anak-anak kita ini kasih tahu mereka. Kalau ada yang buat seperti itu, katanya kita malah jangan sampai malah ikut-ikutan mau percaya. Bayangin, kalau seandainya saya berbuat seperti itu, kira-kira gimana? Harus nyanyi sampai teriak-teriak ke sono kemari gitu. Wah, kayak seperti itu tadi. Terus kita semua ngeband di situ. Nah, saya nggak shooting di sini ya beberapa. Itu bahkan gerejanya dibikin gelap loh. Itu gelap itu. Yang terang cuma di panggung kayak Indosiar begitu. Kelap-kelip begitu. Waduh, saya bilang ini bahaya. Musiknya nanti PA kita mau bicara tentang musik ya kita bahas di situ memang. Memang benar-benar luar biasa itu, benar-benar aduh parah itu, parah. Jadi kelihatannya mereka sangat menghujat punya. Nah, saya mau kita semua memahami karena yang sanggup menjelaskan, paling utama bisa sanggup menjelaskan bahwa bahasa roh di dalam Alkitab dan bahasa roh yang terjadi saat ini itu matchingnya gimana dan apakah sudah berhenti atau tidak itu cuma kita. Ini gerakan kita ini di Indonesia. Ini coba saya mau kutip Pak Stephen Tong jawabannya tentang bahasa roh. Bahasa roh Pak Stephen Tong ini. Dia ngomong apa tentang bahasa roh? Jawabannya. Ini seminar diadakan. Pak Tong, apakah sekarang ini kita boleh percaya pada nubuat, mujizat dan bahasa roh? Sangat perlu sekali. Karunia lidah, saya percaya mungkin diberikan. Dia masih percaya. Tetapi karunia lidah yang sekarang beredar ini, saya percaya lebih dari 95% palsu. 5% masih Saya bukan orang tidak percaya, tapi saya tidak menjadi orang sembarangan percaya. Karunia yang apa yang diperlukan? Dulu, waktu orang mau mendengar Injil, terbatas bahasa yang tidak mengerti. Maka Roh Kudus memberikan karunia kepada para rasul membicarakan bahasa asing, sehingga orang tidak mengerti waktu mendengar adalah bahasa yang dimengerti. Mereka yang tidak mengerti menjadi mengerti karena ada karunia lidah. Sekarang perlu tidak, tapi itu perlu. Karena kitab suci orang Kristen sudah diterjemahkan ke dalam 1.300 macam bahasa yang penting di seluruh dunia, sehingga engkau sudah boleh mengerti firman Tuhan melalui penterjemahan. Tetapi sekarang tetap ada orang untuk berkumpul karunia itu penting. Karena apa? Karena mereka pikir yang ngerti saya tidak ngerti. Oke. Nah ini untuk Pak Stephen Tong ini nanti videonya boleh ditonton lagi, itu menarik. Banyak itu Pak 1, 2, 3, 4. Intinya Pak Stephen Tong sendiri percaya bahasa lidah itu masih ada, gitu. Percaya bahasa lidah itu masih ada, cuma kalau dapatnya di kamar di mana gitu.
Dari 100 orang yang berbahasa lidah, yang dari Tuhan itu mungkin cuma 5. Itu Pak Stephen Tom jawabannya. Ngambang juga. Ngambang, jawabannya ngambang. Akhirnya setelah ditelusuri ya akhirnya dia pikirnya juga ada juga akhirnya bahasa lidah. Bisa bahaya juga. Bisa bahaya. Hanya kita yang bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan tentang karunia berbahasa lidah itu sudah stop setelah Alkitab selesai ditulis. Nah, yang menjadi kesulitan ini karena ternyata ada sekarang ini di satu gereja di sini membuat satu selebaran yang berkata bahwa bahasa lidah, karunia bahasa lidah masih ada. Saya suruh minta kopiannya si saudara Christian, nggak dikasih sama temennya. Jadi sekarang mereka rupanya sedang rapat untuk membela itu. Salah satu ayatnya yang dikeluarkan itu di Nubuatan Nabi Yoel. Tentang Nubuatan Nabi Yoel. Coba kita baca ini. Nubuatan Nabi Yoel. Ini yang kita akan bahas sedikit sebentar supaya kita bisa tahu kisah para rasul ya. Nubuatan Nabi Yoel di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat dimulai dari ayat 17. Bahasa roh. Kisah Para Rasul pasal 2 17. Ayat 15 ya, 15. Ayat dari ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan peranggaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, ini biasanya dipakai oleh mereka untuk membenarkan karunia bahasa lidah itu masih ada hingga sekarang. Padahal di sini Petrus sedang mengutip bahwa mereka itu sedang menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Begitu. Mereka akhirnya beralasan begini, wah itu sampai sekarang juga masih digenapi. Sampai kapan? Sampai bulan menjadi darah katanya. Sampai matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Itu kita bisa berbahasa lidah terus katanya. Dia bilang begitu. Saya bilang waduh kacau-kacau. Akhirnya di sini kita akan tegaskan kembali. Dulu kita pendalaman Alkitab sudah kita jelaskan. Sekarang akan saya jelaskan kembali. Karena ini ada di YouTube-nya Pak Philip Mantopa. Dia bilang saya nggak mau tahu. Dia nggak tahu pengenapan Nabi Yoel katanya begitu. Nah sekarang kita mau Pak jawab di sini bahwa bulan jadi darah itu terjadi pada saat parousia. Ini masuk kerajaan 1000 tahun. Itu orang-orang karismatik akan paham ini. Mereka karena percaya juga. Kemudian sebelum parousia itu ada 1 kali 7 masa. Dan sebelum 1 kali 7 masa itu ada pengangkatan atau rapture gitu. Nah sekarang setelah penyalipan Kristus, gampangnya setelah penyalipan Kristus, ini Rasul Petrus dan kawan-kawannya di sini.
Kemudian ada satu masa yang akan saya tulis di sini, yaitu Alkitab selesai ditulis. Wahyu 22 ayat 21 selesai ditulis. Nah, pada saat Rasul Petrus berkata ini baru jam 9 katanya, ini menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Penggenapan di sini, penggenapan setengah. Nah, akhirnya mereka berkata ini penggenapannya terus sampai di sini. Saya bilang ini kacau, nggak mungkin, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena di sini ada bait suci dibangun. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah dengar orang Yahudi bahasa lidah. Coba perhatiin, sambil nyembelih domba bahasa lidah gitu. Kacau. Ini penyembelihan, ini ibadahnya kembali kepada perjanjian lama, di mana Tuhan hutang satu penggenapan lagi, 1 kali 7 masa, hutang nubuatan Nabi Daniel, begitu. Nah di situ makanya dibangun bait suci, antikristus akan tampil di sini, dan di sini kembali kepada ibadah simbolik 1 kali 7 masa itu. Di sini tidak ada bahasa lidah. Masa di sini orang mau bahasa lidah? Jadi kalau orang berkata ini penggenapannya sampai bulan jadi darah di sini, mereka berbahasa lidah terus, waduh kacau. Kacau di sini. Di sini aja tidak ada bahasa lidah. Itu bukti, satu bukti. Di sini tidak ada orang yang disembelih domba terus sambil ke tembok ratapan begitu pakai bahasa lidah, nggak mungkin, kacau juga begitu. Nah, itulah satu alasan kenapa bukti bahwa setelah Alkitab selesai ditulis, yaitu yang sempurna, itu stop dengan sendirinya bahasa lidah. Nah kita yang ada di sini tidak mungkin dapat bahasa lidah yang dari Tuhan. Tidak 5% sekalipun. Seperti Pak Stephen Tong bilang tadi, katanya 5% masih ada. Tidak ada. Stop, mau 5%, mau 1%, pokoknya stop karena Alkitab sudah selesai di sini. Itu yang sempurna. Dan case-nya itu middle voice itu kalau dalam grammar Yunani kita tahu sendiri itu subjek dan objeknya itu sama. Ya, jadi bahasa lidah berhenti dengan sendirinya, jelas kenapa? Karena apokalipsis dari Tuhan atau penyataan dari Tuhan itu sudah di-stop oleh Tuhan. Jadi jelas ini tidak mungkin berlanjut sampai di sini karena kebentuk di sini tidak mungkin ada bahasa lidah. Gitu. Nah, karena di sini saja tidak mungkin, itu berarti juga di sini juga tidak mungkin. Nah, makanya di sini ini penggenapan ketika mereka ditanya orang-orang di situ, loh kenapa mereka begitu? Ini kenapa penggenapannya Nabi Yoel? Jadi mereka nggak gila, mereka nggak sedang mabuk, penggenapannya Nabi Yoel kan gitu. Mereka keterusan sampai sekarang, sekarang harus sampai sekarang katanya. Loh kalau sampai sekarang berarti di sini juga harus iya. Sampai bulan jadi darah, nggak mungkin, jelas nggak mungkin. Karena ini kembali kepada ritual ibadah simbolik di sini, menyembelih domba lagi dan lain sebagainya. Di sini ada bait suci lagi dan sebagainya. Jelas tidak mungkin lagi ada bahasa lidah di sini. Itulah satu bukti bahwa antara bahasa roh dan nubuatan Nabi Yoel itu akan betul-betul cocok kalau kita mengerti, mematchingkan dengan benar. Oke, sampai di sini. Tadi kembali saya mengulas sedikit. Kalau sudah memainkan pengajaran yang salah ini kepada anak-anak, itu sudah pembujatan. Sudah jelas-jelas pembujatan, mengerikan. Karena anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Apalagi ditanya umurnya berapa? 12 tahun itu baru mau akil balik, sudah diajarin begitu. Gila itu. Saya pikir ngeri. Sudah diajarin, siapa yang doain? Yang maju yang doain. Rupanya dia itulah yang sering doain katanya. Ini coba lihat nonton YouTube-nya. Dia itulah sering doain. Sudah kecil diajarin kamu hebat, kamu bisa doain orang sembuh katanya. Kira-kira kalau sudah gede gimana? Jagoan nggak? Waduh. Dia bilang apa? Penginjil penyembuh jadinya. Jadi nggak nginjil, cuma nyembuhin orang itu nginjil katanya. Anak kecil sudah diajarin begitu gedenya, Bu. Saya pikir ini sudah
keterlaluan. Sudah keterlaluan. Oleh sebab itu secara singkat saya sudah berani membuktikan berkata bahwa nubuatan Nabi Yoel yang sering mereka gembar-gemborkan sebagai penggenapan dalam bahasa roh itu hanya ada pada zaman para rasul. Tidak ada zaman kita, apalagi zaman 1x7 masa bangsa Yahudi. Sehingga ketika mereka berkata ini berlangsung terus sampai bulan jadi darah, matahari menjadi gelap, jelas tidak mungkin, karena sampai di sini aja sudah tidak ada lagi begitu bahasa lidah. Oke, sampai di sini ulasan singkat kita tentang bahasa lidah. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Yang itunya Pak, Ya, yang terunamu akan bernubuat, terus orang tuamu akan mendapat mimpi. Nah itu sampai kapan? Karena tarunamu, ya sampai sama Pak, itu sampai di sini, sampai di yang sempurna tiba. Karena nubuat dan lain sebagainya yang mereka katakan itu, yang mereka perbuat itu sebenarnya berhubungan dengan pewahyuan atau apokalipsis. Jadi ada hubungan pewahyuan punya. Tuhan kasih penyataan itu karena ada wahyu dari Tuhan. Tidak mungkin tidak. Orang mimpi misalnya bisa tepat, bisa tidak. Itu kalau mimpi yang tidak ada pewahyuan. Kadang-kadang saya bisa mimpi barang saya hilang di mana, atau ketemu, itu bisa. Tetapi kalau dari Tuhan mimpinya itu pasti tepat karena ada pewahyuan. Sama, jadi untuk teruna-terunamu akan bernubuat dan sebagainya itu berhubungan dengan pewahyuan. Maka kalau dihubungkan dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13, jelas di situ membuktikan bahwa sampai pada kesempurnaan Alkitab. Sekarang di YouTube ini betul-betul seru. Saya puji Tuhan ada juga YouTube yang setengah-setengah membela Alkitab, tapi masih belum begitu ini. Maka kita akan coba membela kebenaran Alkitab ini karena mereka banyak sekali yang sudah keterlaluan. Kalau kita melihat YouTube-nya jadi ngeri. Istri saya langsung bilang, ini penghujatan. Istri saya ngomong begitu. Satu ibu, istri anak saya itu bilang, tadi ada nggak di syuting kan, saking pengen cepet kan. Ada ibu-ibu kan maju ke depan ibu. Tadinya nggak bisa jalan katanya, nggak bisa jalan, susah cingkrang-cingkrang gitu. Terus, ayo sekarang lompat tapi begini, kayak masih ketahan gitu loh. Nggak kayak kita gitu. Wah, nggak begitu. Dia tuh begini aja. Terus anak saya sampai ngerti, sepertinya masih sakit Pak. Dia tuh anak saya masih ngomong begitu. Sepertinya masih sakit katanya, ini lihatnya. Terus si Philip Mantopa itu bilang, ayo saya ini pemain basket, kita lomba loncat lebih tinggi mana? Ibu itu malah nggak loncat, cuma Philip Mantopa yang gini-gini. Coba ya gitu. Saya bilang ini penipuan besar-besaran. Penipuan. Ini dia luar biasa itu begitu sampai rumah mati. Ampun. Jadi kalau lihat begitu, kita lihat begitu, mereka sebenarnya mereka ini tidak ada Injil sama sekali. Yang mereka jual apa? Penonton disuruh tepuk tangan, coba yang tepuk tangan untuk apa? Untuk action seperti itu. Tepuk tangan, orang jatuh tepuk tangan. Tepuk tangan itu kalau kita dari jahat menjadi baik karena bertobat percaya Yesus, baru kita bisa tepuk tangan. Ini dari jatuh kita bisa tepuk tangan, semuanya senang. Tapi kalau kita ajarkan pengajaran begini, saya belum pernah dengar lo kita ini tepuk tangan. Coba ya, saya belum pernah dengar kita tepuk tangan. Wah, tepuk tangan, puji Tuhan. Ada begitu, kenapa? Karena kebanyakan orang selalu senang pada show entertainment itu, pertunjukan di dalam gereja. Dia buat sedemikian rupa. Makanya gerejanya jangan main-main. Pendetanya itu pun stylish semuanya ini. Pokoknya lihat deh, ngeri. Maka saya selalu berdoa untuk anak-anak muda kita, jangan sampai kita yang sudah akil balik ini langsung dapat yang begitu. Kita kawal sampai dengar penjelasan dengan benar.
Nanti apa sih banyak YouTube yang lain bisa dilihat itu. Gimana Pak? Ada lagi? Ya Pak. Baptisan Roh Kudus itu yang Rasul Paulus, yang 5 baptisan Roh Kudus di kisah para rasul itu, mereka tersungkur atau gimana ya? Kalau sekarang kan maksudnya terjerembab ke belakang. Untuk belah. Kalau yang itu tidak ada sungkur menyungkur. Dalam perjanjian baru, orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu nggak ada sungkur menyungkur, nggak ada geletak menggeletak, gelepar menggelepar, nggak ada. Coba perhatiin, nggak ada begitu. Nah, juga baptisan Roh Kudus itu tidak ada di dalam sembarang tempat. Di dalam Alkitab hanya 4 kali terjadi, kan gitu. Nggak ada terjadi di setiap tempat gitu. 4 kali terjadi itu saja. Yaitu di Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan di luar Yudea dan Samaria, yaitu mewakili ujung bumi. Cuma itu, lain tempat sudah tidak ada lagi. Mau di mana-mana mau baptisan Roh Kudus, dan baptisan Roh Kudusnya bukan baptisan Roh Kudus lagi. Gelepar sono, gelepar sini, mana ada yang di bangku begitu, coba bayangin. Kalau perempuan bagaimana itu? Jatuh gelepar begitu. Waduh, nggak mikir saya. Nggak habis pikir kalau dijatuh perempuan, kan yang jatuh banyak itu. Gelepar-gelepar begitu. Tapi itu di dalam Alkitab nggak ada begitu. Malah ada yang KKR kesurupan. Aduh, ngeri ngeliatnya nih di YouTube itu, ngeri-ngeri. Nah, oke. Kalau gitu kita sambung minggu depan. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah ini memerdekakan kami, membuat akal budi kami menjadi sehat, mengerti pengajaran-pengajaran yang benar, dan bisa membedakan antara pengajaran benar dan pengajaran yang salah, pengajaran yang sehat dan pengajaran yang betul-betul menyesatkan. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengerti betul-betul dan mempraktekannya, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.